Berarti dengan lalu tingkat keseragamannya gimana? Tingkat keseragaman karena ada dari pakan vlog sendiri, pakan tambahan yang berupa vlog itu, ketika si ikan-ikan yang kecil atau yang nggak kebagian makan itu bisa makanin vlog-vlognya gitu. Jadi bisa mungkin walaupun memang nggak 100% seragam, tapi lebih tinggi ke persenannya keseragamannya dibanding yang konvensional gitu. Oke. Ya. Nah lalu soal durasi waktu sama. Durasi waktu bisa lebih cepat bahkan kalau untuk biovlog. Oh gitu ya. Bisa lebih cepat dibanding kolam konvensional. Karena ada makanan tambahan. Makanan tambahan dan oksigen tambahan itu. Lalu untuk ini oksigen tambahan itu sendiri, dia posisinya itu di atas, di tengah atau di bawah? Iya. Untuk si batu aerasinya ya Pak. Kalau itu untuk batu sih lebih baik di dasar Pak, karena kan vlog itu kan sifatnya mengambang di permukaan air lah, di air gitu. Kalau misalkan si batu aerasinya di atas atau oksigennya di atas, yang bawah kan nggak keaduk, vlognya malah numpuk di dasar. Jadi ketika kalau misalkan batunya ditaruh di dasar, otomatis kan dari dasar udah keaduk. Jadi si vlog tuh nggak menggumpal di bawah, tapi keaduk terus sama si aerator itu gitu. Jadi karena kalau dari pengecekan vlog sendiri pun mungkin ada yang namanya Inhovcon ya Pak, yang kayak corong, bening gitu kan, untuk pengecekan vlognya diambil airnya, didiamkan, itu kan lama-lama mengendap. Ya sama kasusnya di kolam, kalau misalkan nggak ada aerasi, vlognya itu pasti lama-lama di dasar aja, nggak ke seluruh permukaan kolam itu, nggak ke seluruh bagian kolam. Jadi dengan kata lain sebenarnya dengan biovlog FCR itu bagus. FCR bisa ditekan Pak. FCR. Sejauh ini konsumsi yang paling bagus FCR sampai berapa kalau pakai biovlog? Biovlog bisa di 0,9 sampai 1,1. 1,1 tuh udah termasuk bagus. 0,9. 0,9. Yang udah saya temuin itu yang terbaik, terbagus di 0,9. 0,9 ya. Nah lalu soal ini kematian bagaimana? Artinya SR itu bukan kematian, tapi yang safe, yang hidup itu boleh dikatakan dalam satu kolam itu sampai berapa persen? SR yang pernah pengalaman saya itu bisa di 80%-an. 80% berarti 80% enggak. Ya paling rendahnya tuh pernah di 75%. 75%. Iya, paling rendah. Oke. 75% ya tuh. Ya. Karena memang dari perhitungan yang ada, ini seperti yang saya alami dengan model konvensional. Iya. Ini memang sejauh mungkin yang paling parah itu 20%, paling parah, karena ketika dihitung sungguh karena mungkin main sedikit, itu keuntungan itu mepet banget. Tipis, nah, diharapkan itu mainnya 10, 9, 8. Iya. Nah, maka tetap dari SR-nya itu betul. Tetap 75 dan paling bagus 80 ya. Iya. Lalu kalau di bawah di atas itu nggak mungkin ya? Bisa aja mungkin, karena kan kita tetap ya namanya memelihara makhluk hidup, nggak ada yang pasti gitu, tapi di atas 90% pun pernah ada beberapa mungkin gitu, ada ya teman-teman yang pernah budidaya, ada yang pernah mengalami sampai di atas 90%. Cuma memang yang berdasarkan yang pengalaman saya itu rata-rata 75 sampai 80% seperti itu. Nah, sekarang satu hal lagi. Itu istilahnya kalau keluarga cemara, keluarga bahagia. Kita pelihara hidup SR mungkin bagus. Nah, sekarang ketika ya kita nggak berharap terjadi trouble. Iya. Penanganan biovlog bagaimana? Artinya itu kan kita akan mencoba untuk tawar-menawar soal SR. Iya. Nah, tapi ketika mengapa kok saya akhirnya memilih yang sedikit? Karena ketika nanti yang matinya itu kalaupun maksimal itu cuma 1.000. Nah, sementara kalau biovlog mungkin 5.000 yang mati. Nah, apakah ada tips atau ini ketika si ikan ini mengalami sakit satu kolam? Mengalami sakit ya,
Kalau misalkan memang sakitnya terkena jamur itu atau misalkan parasit seperti itu ya, itu mungkin salah satu pengobatannya yang pertama air dikurangi. Untuk air dikurangi sekitar sampai 40%, minimal 40% gitu. Itu dikurangi, nanti kalau misalkan setelah air dikurangi kita tambahkan garam krosok. Garam krosok dilarutkan dulu, baru kita tebar ke kolam. Itu bisa dosisnya bisa 1 kilo per meter persegi untuk pengobatannya. Kalau misalkan setelah pemberian garam, bisa selanjutnya pemberian dari itu obat kimia PK. Tapi kalau misalkan setelah pemakaian obat kimia PK, nanti selanjutnya airnya dibuang semua sebelum ditambahkan air baru. Karena dia bunuh biofloknya juga. Bunuh semuanya. Kalau untuk PK dari bakteri baik, bakteri jelek pun istilahnya ikut mati gitu. Makanya perlu kita buat dari awal lagi vlognya ketika kalau misalkan sudah dipemakaikan obat PK itu. Nah, itu paling direndam dengan tadi air garam atau air PK itu paling selama 3 hari. Kalau misalkan setelah 3 hari buang air itu, tambahin air baru. Kalau misalkan itu buat vlog lagi dari awal seperti itu. Nah, itu untuk sejauh ini pengalaman saya jadi petani. Kan yang terpenting itu adalah bagaimana mengerem. Nah, supaya ikan itu nggak mati terus. Nah, oke lah, treatmentnya hampir sama. Cuma dari berdasarkan pengalaman, istilahnya dengan dengan komunitas yang begitu besar, itu pengatasannya itu mudah. Iya, betul. Mudah atau gimana? Kalau penanganan untuk penyakit dibilang khususnya ini penyakit pembunuh lele ini. Perut kembung, ini Aeromonas. Aeromonas. Nah, Aeromonas itu penyakit idolanya lele. Itu kalau nggak segera diatasi, nah, bisa sapu jagat, langsung bersih. Nah, gimana? Untuk ketika mungkin bukan mengatasi Aeromonas ya, tapi tips untuk dengan komunitas yang begitu besar. Lalu SR-nya itu bisa kita tahan mungkin sampai 60. Dan sebagainya. Ya. Kalau untuk pencegahan Aeromonas sendiri kan parasit ya Pak. Aeromonas itu parasit. Yaitu berarti dia tadi pengobatan menggunakan PK atau antibiotik yang lain gitu. Dan kalau misalkan ada ikan yang kelihatan sudah sakit, karena kan ikan sakit kelihatan ciri-cirinya berenangnya beda dari teman-temannya yang lain gitu. Dibuang keluar. Buang aja gitu, dan buangnya jangan sembarangan, mending dikubur aja gitu supaya nggak ada penyebaran ke kolam-kolam yang lain seperti itu. Jadi mungkin untuk pengobatan Aeromonas bisa ditambahkan antibiotik. Karena memang tapi dari pengalaman tetap bisa diatasi meskipun jumlahnya banyak gitu ya. Jadi kerugian tidak besar sekali. Bisa diatasi asal jangan telat. Dan baiknya telat dari tadi pergantian airnya atau penambahan antibiotiknya itu. Selama kita sudah istilahnya udah ada ciri-ciri ikan yang sakit, ya kita langsung obati aja, langsung tangani, jangan nunggu parah dulu seperti itu. Karena kalau misalkan udah parah ya tetaplah mau gak mau namanya makhluk hidup dan di lingkungan segitu aja penyebarannya lebih cepat gitu.